A few moments later. Guys, nah kita semua sekarang lagi ada di lokasi kampus Expo Semangka di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Dan sebelumnya perkenalkan, kita dari kelompok 3 dari kelas 11-3. Saya Hanun Khairunisa dan teman saya Najwa Wahyu Haningtyas Widiawati. Saya Novia Anggitasari. Saya Alia Cahaya Zaneta. Saya Lutfiana Puspitasari. Saya Risa Putri Marcella. Nah, kita semua mau eksplor nih, ada apa aja sih, ada kampus perguruan tinggi apa aja sih yang ada di kampus Expo di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini. Nah, just kita kepoin, check it out. Jadi sekarang kita sudah ada dengan salah satu perwakilan dari kampus Expo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Renaldi dari Universitas Sultan Agung Semarang. Baik, langsung saja ke sesi pertanyaan, Kak. Apa sih jurusan yang paling unggul di universitas ini dan apa yang menyebabkan jurusan itu menjadi unggul? Oke, di Unisula sendiri yang jurusan paling unggulnya itu untuk jurusannya itu jurusan kedokteran. Jadi jurusan kesehatan sudah lama di Unisula dan sudah terakreditasi unggul. Itu program studi yang paling bagus di Unisula. Makasih, Kak. Ada lagi? Ada. Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih strategi kampus Unisula untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan tinggi saat ini? Nah, untuk pertanyaan ini sangat bagus ya. Jadi untuk semua prodi di dalam Unisula sendiri sudah mempunyai kerjasama luar negeri ataupun dalam negeri untuk para mahasiswanya. Jadi untuk mahasiswa setelah selesai dari program studinya itu bisa langsung diterjunkan ke kampus-kampus atau ke program-program mitra yang sudah bekerja sama seperti itu. Ada lagi? Baik, ada, Kak. Terus, bagaimana perguruan tinggi menjaga kualitas dosen dan tenaga pendidik? Oke, di kampus Unisula sendiri yaitu terkenal dengan kampus Birrul Walidain atau kampus Islamik. Nah, jadi memang di dalam kampus itu sudah diberikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Jadi dosen-dosennya pun juga sudah diberikan bekal Islamik dan untuk memberikan kontribusi lagi besar untuk dosen-dosen terus berkontribusi untuk menaikkan profesornya. Jadi gak cuman mahasiswa saja yang berkuliah, tetapi dosen-dosen pun juga berkuliah juga seperti itu. Baik. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Kak, kita izin wawancara kakak ya. Kalau boleh tahu, boleh diperkenalkan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Fadil Lapopo. Oh iya. Oke, ini kalian gak ngajak gitu? Kalau kakak ini dari fakultas apa ya, Kak? Aku dari Sistem Informasi. Kalau dari kakaknya? Komputer Science. Begitu langsung aja ke pertanyaannya, Kak. Langsung aja. Sudah siap menerima pertanyaan kami belum, Kak? Udah capek ya? Ini pertanyaannya nggak rumit. Cuman 3 aja kok, Kak, kita. Bagaimana strategi kampus menghadapi tantangan dunia pendidikan saat ini? Ya kan sekarang kan zamannya udah berubah semua ya. Jadi bagaimana strateginya? Apakah ada? Maksudnya zaman udah beda nih apa? Gimana? Maksudnya zaman udah beda apa? Zamannya udah beda itu kan Tantangan sekarang pendidikan apa yang harus dihadapi? Maksudnya apa? tantangan pendidikan kan sekarang semuanya informasi sudah lewat HP. Sekarang semuanya juga Oh, ada minus yang banget nih. ada yang ada Iya, yang minus itu banget. ya. Problemnya emang minus solve-nya di binus. Ada yang sekarang banyak yang menggunakan AI ya, Kak. Ya, bahkan di binus itu ada jurusan Artificial Intelligence loh kali itu. Tapi kan mungkin ada sisi negatif dan sisi positifnya. Makanya itu di sebagai anak-anak minus kita itu dikontrol sama dosen gitu. Ada mata pelajaran yang bisa pakai AI, ada yang nggak bisa seperti itu. Berarti tetap ada Tapi AI itu membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Tapi balik lagi berpikir kritis itu diperlukan sebagai mahasiswa atau mahasiswa seperti kalian ini. Berarti tetap istilahnya diizinkan, diperbolehkan untuk menggunakan, tapi tetap terkontrol ya. Ya emang.
Kan di binus itu kalau apa ya ujian kalian itu ketika nyontek atau something itu ngeliat apa itu langsung di DO guys, itu nggak bisa. DO nggak perlu pak. Terbukti benar. Pertanyaan selanjutnya nih, untuk Universitas Binus sendiri itu tiap tahunnya ngadain event tertentu gitu nggak Kak? Kalau misal ada, boleh disebutin apa aja eventnya? Di Binus sendiri itu ada event mungkin kemarin di bulan Agustus itu setahun sekali dilakuin oleh apa ya tim marketingnya Binus. Itu kalian itu kayak apa ya study tour di Binus, bisa ngerasain gitu gimana mahasiswa di Binus itu belajar itu. Jadi seharian itu kalian bakal apa ya dibimbing lah gitu. Jadi ada eventnya seperti itu. Terus kalian bisa nyobain kelas sama dosennya langsung gitu, kayak trial class buat kalian gimana sih mahasiswa Binus itu belajar seperti itu. Selanjutnya biasanya kan universitas kan menjalin hubungan dengan kayak pihak-pihak luar, kayak kancah internasional. Ya, boleh disebutin nggak Kak? Oke, di Binus sendiri itu sudah bekerja sama 2000 lebih perusahaan mau di nasional maupun internasional. Di Binus juga ada program namanya program enrichment. Itu kalian bisa apa ya study abroad di universitas yang sudah bekerja sama di Binus sendiri, seperti di apa ya di China, Australia, Jepang seperti itu. Sudah ada gitu. Nah di Binus sendiri itu lulusan Binus itu 90% itu sudah mengalami yang namanya bekerja di sebuah perusahaan, karena itu investment program itu kayak ada magang, terus yang study abroad, research, kalian mau research something gitu bisa sendiri di dalam di program tersebut seperti itu. Jadi ada dukungannya dari universitas. Ya emang seperti itu, makanya di Binus itu kayak dengan biaya kuliah seperti itu tuh kayak masih kurang loh di Binus itu. Kita udah di-provide sampai kayak apa ya, kalian juga nyari pekerjaan juga bisa gitu di Binus, dibimbing gitu sampai gitu. Kalian sebelumnya ada interest apa nih di dunia pendidikan gitu? Kalian sekarang ini pengen masuk jurusan apa gitu sampai udah tahu belum? Udah lihat gitu apa belum tahu sama sekali belum? Kalau saya sendiri itu pengennya ke kedokteran gigi Kak. Iya, tapi selain itu juga pengen ke akuntansi. Kalau saya sendiri sih sebenarnya sebelumnya saya udah interest ke satu jurusan komunikasi. Tapi setelah ini saya mikir-mikir lagi karena saya aktif juga di bidang seni, jadi saya ingin masuk seni. Nanti masih ada pilihan-pilihan lain yang mungkin harus dieksplor lagi sama apa ya, prospek kerjanya nanti mau kemana, nanti saya mau eksplor lagi gitu. Ya, itu kalau di Binus itu seluruh jurusannya udah unggul kan, terus itu karena tadi ada apa ya program seperti tadi, terus kalian itu di kampus Binus bukan hanya ada di Semarang doang, ada di Jakarta, ada di Bandung, bahkan ada di Malang, Medan juga baru buka tahun ini, jadi seperti itu. Nah di Binus sendiri itu apa ya pelajarannya bukan hanya tentang teori doang gitu, kalian udah praktek gitu. Nah, kalau di Binus Semarang sendiri ada digital business, itu kalian bisa explore tentang bisnis gitu gimana caranya seperti itu. Ini satu bonus pertanyaan Kak, satu aja. Ini pribadi dari Kakak sendiri ya. Jadi saya mau tanya, sejauh Kakak menjalani dunia perkuliahan ini, apakah ada satu tantangan terbesar yang kayak bener-bener titik susah banget gitu? Kalau aku kan masih mahasiswa baru ya, aku masih semester 1 saat ini kan. Untuk tantangan sebetulnya masih belum ada sih buat aku ya. Karena aku sebagai mahasiswa aku gap year dulu kan. Jadi apa jurusannya aku mau pilih itu aku udah tahu sejak awal. Nah, terus di Binus sendiri tuh kalian bisa ngecek nih kurikulumnya ada seperti apa aja sih, tools yang dipakai nanti apa aja. Nah itu aku pelajari tentang toolsnya, makanya ketika mau menghadapi perkuliahan itu aku nggak terlalu sulit gitu seperti itu. Mungkin cukup 4 aja ya pertanyaannya. Sebenarnya makasih banyak Kak karena udah share pengalaman sama jawaban-jawaban terkait Binus ya. Kalau gitu kami pamit. Makasih Kak, makasih. Jadi teman-teman, kita sekarang lagi di Universitas BPD bersama Kak siapa? Sania. Kami di sini ingin bertanya beberapa tentang kampusnya Kak. Nah di kampusnya ini keunggulan utama program studinya tuh apa ya?
Unggulan utama program studi di kampus kita sebenarnya unggul semua ya, apalagi kita punya fakultas yang baru, Fakultas Sains dan Teknologi. Tapi untuk yang paling unggul itu kita ada di FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus selanjutnya untuk sistem pembelajarannya itu gimana Kak? Untuk sistem pembelajaran di kita itu sebelumnya di kita ada 3 metode ya, ada kelas pagi reguler, kelas sore reguler, dan juga ada kelas karyawan. Nah kalau kelas pagi reguler itu biasanya perkuliahan seperti biasanya, itu ya ada kelas pagi, ada kelas siang, ada kelas sore. Nah kalau kelas sore reguler itu udah pasti kelasnya hanya ada di sore hari. Itu yang biasanya buat disambi-sambi mungkin kerjanya yang shift pagi gitu kali ya. Terus untuk yang kelas karyawan itu khusus untuk karyawan-karyawan. Jadi metodenya kalau khusus yang karyawan itu biasanya hybrid atau kadang offline, kadang online. Jadi biasanya per semester itu maksimal 3 kali offline. Tuh. Nah untuk yang reguler itu semuanya offline. Bagaimana sistem pembelajaran di sini? Lebih ke teori atau praktik? Kalau di kita itu 50-50 ya, balance, maksudnya itu balance antara teori dengan praktek itu kita sama-sama imbang. Jadi contohnya gini, teori kita belajar teori dari semester 1 sampai semester 6. Lalu nanti di peralihan semester 6 ke semester 7 kita ada program magang yang dimana kita mempraktekkan seluruh teori yang kita dapat. Makasih ya Kak. Ya.